PDB Indonesia kembali lagi berada di level 5%, tepatnya 5,11%. Dari CNBC Indonesia Research sendiri, apakah ini sesuai ekspektasi level yang akhirnya diumumkan oleh BPS ini? Dan bagaimana juga Anda melihat nanti pasar keuangan Indonesia juga akan merespon capaian ini? Mbak Tasya, silakan. Oke, sebenarnya untuk di level 5,11% ini sudah melebihi ekspektasi kami ya. Kita melakukan polling dari beberapa lembaga dan hasilnya adalah di level 5,09 sebenarnya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini sudah lebih dari ekspektasi dan sebenarnya juga direspon yang cukup positif ya oleh market. Yang kita lihat juga hari ini rupiah menguat dan IHSG juga ada positif walaupun sedikit begitu ya. Ya, ini saya rasa untuk market dampaknya cukup positif ya, walaupun kalau kita melihat secara lebih detail memang ada beberapa ketimpangan yang terjadi dan masih bisa kita lihat mungkin untuk di kuartal 2 ataupun 3 mungkin PDB tidak akan sekencang di awal tahun karena memang kan momentum-momentum seperti lebaran, pemilu itu kan tidak akan terulang lagi begitu. Dan seperti yang disampaikan juga oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi di 5% ini lagi-lagi ditopang oleh konsumsi dan investasi, antara lain tentunya adanya hari Lebaran, Idul Fitri gitu ya, Ramadan, dan juga ada momentum-momentum pemilu yang juga mendrive consumption gitu ya secara domestik. Di kuartal 2 2024 ini sepertinya tidak akan terlalu banyak lagi momentum-momentum yang bisa mendrive consumption masyarakat. Apakah menurut Anda atau mungkin dari konsensus CNBC Indonesia Research sendiri sudah mengestimasi kuartal 2 2024 ini pertumbuhan ekonomi akan berada di level berapa? Apakah momentum pertumbuhan ekonomi 5% akan tetap terjaga di kuartal-kuartal berikutnya? Ya, kami berharapnya masih bisa di atas 5% ya, tetapi untuk mencapai 5,1% kemudian masih akan sulit karena kan memang tidak ada berapa momentum. Kemudian kalau kita melihat kuartal 2 ini kan juga Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya, pasti akan ada implikasi di situ dan kenaikan suku bunga kali ini juga kami rasa impact-nya cukup berat bagi beberapa perbankan, apalagi untuk yang buku 1 dan buku 2 pasti ini akan mempengaruhi dari kualitas aset mereka dan ini juga akan mempengaruhi biasa ke masyarakat juga karena di mana angsuran mereka untuk yang mempunyai bunga floating ya pasti akan meningkat ya. Jadi ini akan mempengaruhi dari konsumsi mereka di mana sebagai seseorang yang angsurannya meningkat pasti dia akan lebih menekan konsumsinya mereka begitu. Jadi memang kekhawatiran yang tadi Anda sampaikan adalah mengenai keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 6,25% gitu. Betul. Ya, yang ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2024. Iya. Seberapa besar ini akan mengganggu menurut Anda? Oke, mungkin kalau saya lihat di sini kita melihat lebih banyak ke masyarakat yang mungkin memiliki angsurannya jangka panjang ya, apalagi yang sudah berbunga floating begitu. Nah, sebenarnya ini kita lihat biasanya yang di angsuran bunga KPR biasanya dan memang kalau kita lihat kalau di banknya ya yang lebih kena itu adalah bank buku 1 dan buku 2. Bersyukurnya kalau yang perbankan besar di kita mereka masih memiliki likuiditas yang baik begitu sehingga mereka masih bisa menggencarkan lagi untuk penyaluran kredit mereka. Tetapi kita lebih melihat lagi kepada resiko di bank buku 1 dan buku 2 dan ke masyarakat juga di mana mereka yang mungkin akan kesulitan begitu ya untuk membayar angsuran sehingga apakah restrukturisasi yang mungkin sudah dihentikan dari Maret ini apakah nanti akan ada kajian ulang ya kita masih memonitor juga tapi sejauh ini likuiditas masih baik. Oke, baik. Jadi masih quite okay gitu ya untuk perbankan buku 4 tapi justru yang quite harus vigilant dan cautious adalah perbankan buku 1 dan buku 2 ya yang tentunya cash reserve tidak sebanyak itu ya untuk perbankan buku 4. Baik, ini menarik tanggapannya. Nah, saya juga ingin mendengar langsung dari Mas Rifki. Dengan akhirnya ada kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi 6,25%, bagaimana ini akan berpengaruh Mas terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2024? Ekspektasi dari LPM seperti apa? Silakan. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup kita perhitungkan di kuartal 2 maupun kuartal 3 2024 bahwa kenaikan suku bunga BI tentu akan memiliki dampak negatif terhadap sektor real. Bahkan kita lihat misalnya dari Oktober tahun lalu itu saat terakhir kali BI menaikkan suku bunga di tahun 2023 langsung kelihatan pertumbuhan kredit itu langsung melambat dan di beberapa sektor misalnya sektor otomotif lalu sektor-sektor durable goods itu yang memang belanjanya dilakukan melalui financing atau melalui kredit itu mengalami perlambatan. Nah, tapi memang kenaikan suku bunga
oleh bank sentral, dalam hal ini BI, itu memang membutuhkan waktu atau lag untuk kemudian termaterialisasi di sektor real. Jadi inilah yang kemudian kita ekspektasi akan terjadi di Q2 maupun Q3 bahwa akan ada perlambatan dari sektor pertumbuhan kredit juga dari sisi belanja masyarakat. Karena juga by default selain pertumbuhan kredit yang melambat, biasanya kenaikan suku bunga ini juga akan memicu naiknya saving dari masyarakat ketimbang consumption. Nah, seberapa besar dampak ini nanti kita perlu lihat lagi perkembangannya karena juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti misalnya consumer confidence, lalu kemudian inflasi dan faktor-faktor makroekonomi lainnya. Tapi kita menduga ini akan memiliki peran dalam perlambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi di Q2 dan Q3 sehingga kemudian kita melihat di Q2 dan Q3 nampaknya pertumbuhan ekonomi 5% masih achievable, tapi nampaknya tidak akan mencapai 5,1% seperti yang terjadi di Q1 2024 ini.